Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 30 Juni 2025 bersama saya Fiorena Jiretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Salah satunya informasi mengenai Balai Kota Makassar menuju zero plastik. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Ami dari Kota Makassar yang akan melaporkan lebih lengkapnya. Selamat sore rekan Ami. Baik, selamat sore rekan Ami, bisa diulang sekali lagi untuk cek sound? Selamat sore rekan Vio. Ya, baik. Baik, rekan Ami dapat disampaikan kemudian bagaimana suasana keberlangsungan dalam kegiatan Hari Lingkungan Hidup yang juga sekaligus menjadi momen Balai Kota Makassar yang akan menerapkan zero plastik ini, silakan. Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya laporkan bahwa pemerintah Kota Makassar telah menggelar peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 29 Juni 2025 kemarin. Kita ketahui bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berlangsung pada jatuh tepat pada 5 Juni 2025. Namun pemerintah Kota Makassar juga melakukan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 29 Juni 2025 kemarin, di mana peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dilangsungkan di Car Free Day atau CFD Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Ada banyak kegiatan yang dilakukan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Kota Makassar tersebut pada minggu kemarin. Di antaranya adalah gerakan bebas sampah plastik sesuai dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yakni bebas polusi plastik. Dan tentunya pemerintah Kota Makassar melalui kegiatan yang dilaksanakan kemarin mengkampanyekan sekaligus mengedukasi masyarakat bagaimana seharusnya masyarakat untuk meminimalisir penggunaan plastik di kehidupan sehari-hari mereka. Nah, sebagai langkah awal yang dilakukan pemerintah Kota Makassar, Pemkot akan menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak atau mengurangi penggunaan plastik di kantor-kantor pemerintahan. Jadi Munafri Arifudin Wali Kota Makassar menggaungkan agar penggunaan air minum kemasan mulai ditiadakan di kantor-kantor pemerintahan khususnya di Balai Kota Makassar. Seperti itu, View. Untuk di pemerintahan sendiri, lantas mungkin adakah lebih lanjut disampaikan oleh Wali Kota Makassar bagaimana kemudian pengawasan terhadap kantor-kantor pemerintahan untuk benar-benar menerapkan hal tersebut? Baik, tentunya Wali Kota Makassar Munafri Arifudin baru mungkin menyampaikan instruksi ini pada minggu kemarin, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Kota Makassar. Dan seperti yang disampaikan oleh Munafri, selanjutnya ini akan diberikan arahan kepada seluruh perangkat daerah melalui mungkin regulasi-regulasi ataupun penyampaian melalui surat resmi yang akan diberikan oleh atau dikeluarkan oleh Munafri Arifudin kepada seluruh kantor-kantor pemerintahan di Kota Makassar. Dan tentunya ada beberapa langkah juga yang akan dilakukan selain pengurangan penggunaan air minum kemasan di kantor pemerintahan. Nantinya seluruh pegawai lingkup pemerintah Kota Makassar juga akan diimbau untuk membiasakan proses pemilahan sampah, mana sampah organik, non-organik maupun B3 tentunya. Jadi seluruh pegawai nanti akan diminta untuk membawa sampah dari rumah masing-masing atau dari lingkungan masing-masing, baik itu di jalan, kemudian sampah tersebut disimpan atau dibuang di balai kota dan dipilah sesuai dengan jenis sampah tersebut. Ini sebagai pembiasaan agar masyarakat betul-betul memahami penggunaan tempat sampah sesuai dengan jenis-jenisnya tentunya. Baik, Pia. Baik. Ya, mungkin juga yang penting untuk kita sampaikan kepada Tribuners, lantas bagaimana reaksi dari masyarakat, mungkin khususnya yang hadir pada hari kemarin, bertepatan juga di hari Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman. Rekan Ami, apakah ada pernyataan dari masyarakat yang berhasil Anda himpun, apakah mereka pro atau juga kontra mengenai kampanye yang sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota ini? Baik, Vio di studio dan Tribuners, tentunya untuk pengurangan penggunaan plastik ini adalah hal positif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar yang menjadi langkah awal. Tentunya masyarakat sebagai masyarakat Kota Makassar juga akan
secara perlahan melakukan kebiasaan tersebut untuk mengurangi penggunaan plastik di Kota Makassar. Kemarin sebagai salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Makassar, Pemkot dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup membagikan tas belanja kepada masyarakat yang ada di CFD Jalan Jenderal Sudirman, agar tentunya tas belanja tersebut digunakan masyarakat agar tidak lagi menggunakan kantong plastik. Dan sejauh ini kalau di Kota Makassar kita sudah menerapkan tidak lagi menggunakan kantong plastik untuk berbelanja. Jadi di tempat-tempat perbelanjaan tentunya diterapkan beberapa tahun lalu di masa pemerintahan Wali Kota Makassar dari Pemanto. Jadi tempat-tempat perbelanjaan tidak ada lagi kantong plastik yang disediakan oleh toko-toko ataupun retail yang ada di Makassar, sehingga ini mengharuskan juga sekaligus memberikan kebiasaan kepada masyarakat agar ketika mereka berbelanja tidak lagi menggunakan kantong plastik atau membawa tas belanjaan masing-masing dari rumahnya. Seperti itu, Vio. Ya, lanjut lagi rekan Ami, tadi disampaikan bahwa akan ada juga mungkin proses pemilihan sampah yang akan dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu, kemudian akan menjadi percontohan juga bagi sekolah-sekolah lainnya yang ada di Kota Makassar. Nah, dapat Anda sampaikan juga, mungkin jelaskan lebih lanjut mengenai adanya kegiatan pemilihan sampah ini yang dikaitkan dengan urban farming. Seperti apa penjelasannya? Nah, Vio, tadi disampaikan oleh Wali Kota Makassar Arifudin bahwa gerakan ini tentunya dimulai dari kantor pemerintahan, pegawai atau staf Pemkot Makassar yang harus memilah sampah. Mereka membawa sampah dari rumahnya, kemudian membuang sampah tersebut sesuai dengan jenis-jenisnya. Nah, ini akan diterapkan juga di sekolah-sekolah. Jadi Menafli Arifudin akan tentunya menyampaikan ini kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar agar sekolah-sekolah juga ikut mengikuti kebiasaan tersebut, mengedukasi kepada seluruh siswa maupun anak-anak peserta didik bahwa mereka juga harus belajar memilah sampah sejak dini agar kebiasaan itu terus dibawa hingga mereka dewasa atau besar nantinya. Kemudian ini memang ada kaitannya dengan program urban farming pemerintah Kota Makassar yang dicanangkan tahun ini, di mana tentunya sampah-sampah yang telah dipilah, sampah organik itu akan digunakan sebagai pupuk kompos. Jadi nanti akan ada area tertentu yang dibuat oleh pemerintah Kota Makassar untuk membuat lahan urban farming di Kota Makassar. Nah, hasil sampah yang telah dipilah tersebut nanti bisa dijadikan sebagai pupuk atau untuk mendukung berjalannya program urban farming di Kota Makassar. Begitu, Pio. Dan juga selain itu, dalam penanganan sampah ini, Pemkot Makassar juga akan mengaktifkan tempat pengolahan sampah TPS 3R, yakni reuse, reduce, dan juga recycle. Jadi gerakan selain itu ada beberapa juga langkah lainnya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, termasuk gerakan bersih-bersih di kecamatan setiap Jumat atau menjelang akhir pekan. Begitu, Fir. Baik, ya lebih lanjut lagi mungkin terakhir juga rekan Ami, kita mendapat informasi bahwa sudah akan diberlakukan dan juga dilakukan uji coba untuk pembebasan iuran sampah di bulan Juli nanti. Dapat dijelaskan mungkin lebih detailnya untuk Tribuners ketahui? Baik, Vio di studio dan Tribuners pemerintah Kota Makassar dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia kemarin juga telah meluncing langsung salah satu program prioritas Wali Kota Makassar Menafli Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham, yakni bebas iuran sampah. Jadi masyarakat akan dibebaskan atau digratiskan pembayaran atau retribusi sampahnya, namun gratis iuran sampah ini hanya berlaku bagi masyarakat miskin dengan kategori daya listrik 450 sampai 900 watt atau VA. Jadi hanya masyarakat kalangan bawah atau masyarakat miskin dengan kategori listrik seperti yang saya sampaikan tadi yang akan menerima bantuan ini. Jadi ini akan tersebar di seluruh kecamatan di Kota Makassar. Namun Menafli Arifudin memberikan perlakuan khusus kepada masyarakat yang ada di Manggala, sebagaimana kita adalah tempat di mana adanya TPA, tempat pembuangan akhir TPA Antang. Mereka keseharian masyarakat Manggala tentunya berdampingan dengan sampah, bau-bau busuk, dan juga arus dan juga lalu lintas armada pengangkut sampah yang masuk atau berlalu lalang di TPA, sehingga masyarakat Manggala menjadi prioritas Menafli Arifudin untuk diberikan bantuan pada iuran sampah
sampah gratis tersebut atau bebas retribusi sampah di Kota Makassar. Peraturan wali kotanya atau perwalinya sudah selesai kemarin dan di launching pada saat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya akan diterapkan secara perlahan. Uji cobanya dimulai pada bulan Juli atau bulan 7 mendatang dan efektifnya akan berlaku pada Agustus 2025 nanti. Begitu, Phil. Baik, terima kasih rekan Ami atas informasinya di siang hari ini, di sore hari ini. Tentu Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini juga digaungkan beberapa program dari pemerintah Kota Makassar yang juga menjadi angin segar bagi seluruh masyarakat, khususnya di Kota Makassar. Terima kasih rekan Ami, selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Atau urban farming yang akan dikembangkan di seluruh Kota Makassar. Jadi hasil sampah organik ini akan diproses sedemikian rupa menjadi kompos, pupuk, dan inilah yang akan kita berikan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengerjakan urban farming, sehingga siklusnya akan menjadi siklus yang sempurna di antara proses pembuangan sampah, pengolahan, dan sebagainya. Yang kedua, pemerintah kota di setiap kecamatan kembali akan mengaktifkan yang namanya TPS 3R. Ini akan sangat maksimal dan kita berharap instansi swasta juga bisa ikut, asosiasi-asosiasi perhotelan bisa ikut untuk memberikan support sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah mulai kita membangun kesadaran ini dari diri sendiri. Saya hari ini sudah menyatakan bahwa kita tidak ada lagi yang namanya air minum kemasan di kantor pemerintah Kota Makassar. Sekarang ibu-ibunya tetap mempromosikan plastik. Siap. Kalau tidak ada regulasi yang kuat untuk mengatur ini, sehingga ini akan kita buatkan regulasi yang kuat, regulasi yang mampu mengatur ini supaya semuanya bisa menyatu untuk mulai menghilangkan yang namanya persoalan sampah plastik ini. Yang keempat yang ingin saya sampaikan bahwa mulai per tanggal 1 per hari Jumat yang akan datang, kita akan mencanangkan kembali hari Jumat bersih di Kota Makassar ini. Semua elemen harus bergerak di hari Jumat ini, membersihkan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Dan kami juga, tapi ini harus dijaga, ini harus menjadi budaya yang harus kita jalankan selama beberapa lama ini yang tidak pernah berjalan lagi. Dan kami dari pemerintah kota akan membuat bukan turnamen barangkali, ada pertandingan setiap bulannya, akan dinilai mana RT yang terbaik, akan kita berikan hadiah yang terbaik untuk mereka. Jadi RT, RW harus bersama-sama, kecamatan untuk bersama-sama menjaga lingkungannya. Jadi bukan nanti ada pertandingan baru bersih-bersih. Kalau ini berjalan menjadi kebiasaan, menjadi habit, tentu ini akan bisa berjalan dengan baik. Lalu sampah-sampah yang ada di tempatnya kita akan
melakukan proses pemilahan, melakukan proses bagaimana sehingga sampah ini bisa bermanfaat besar. Setiap anak sekolah harus datang ke sekolah tiap hari, harus mampu memilah atau membawa sampah organik dan non-organik. Cuman dibawa dari rumahnya, bisa diambil di jalanan, ditaruh, disimpan, ditaruh, disimpan. Supaya ini membangun kebiasaan baru. Membangun kebiasaan bahwa sampah itu harus dipilah dari umur yang paling kecil. Disediakan tempat sampah dan mereka akan datang. Ini pun akan berlaku di seluruh kantor pemerintah Kota Makassar. Kita harus mulai di kantor pemerintah Kota Makassar sebagai contoh kepada masyarakat bahwa kita melakukan itu dengan baik. Yang kedua, ini akan berhubungan besar dengan atau urban farming yang akan dikembangkan di seluruh Kota Makassar. Jadi hasil sampah organik ini akan diproses sedemikian rupa menjadi kompos, pupuk, dan inilah yang akan kita berikan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengerjakan urban farming, sehingga siklusnya akan menjadi siklus yang sempurna di antara proses pembuangan sampah, pengolahan, dan sebagainya. Yang kedua, pemerintah kota di setiap kecamatan kembali akan mengaktifkan yang namanya TPS 3R. Ini akan sangat maksimal dan kita berharap instansi swasta juga bisa ikut, asosiasi-asosiasi perhotelan bisa ikut untuk memberikan support sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah mulai kita membangun kesadaran ini dari diri sendiri. Saya hari ini sudah menyatakan bahwa kita tidak ada lagi yang namanya air minum kemasan di kantor pemerintah Kota Makassar. Sekarang ibu-ibunya tetap memproduksi plastik. Ini kantor layanannya ini apa? Industri sudah merangkul. Dan kalau plastik itu ada karena mudah sekali itu yang besar. Tapi kalau juga buat tangan tapi bagus karena lebih bagus orang kita banyak main. Siap. Kalau tidak ada regulasi yang kuat untuk mengatur ini, sehingga ini akan kita buatkan regulasi yang kuat, regulasi yang mampu mengatur ini supaya semuanya bisa menyatu untuk mulai menghilangkan yang namanya persoalan sampah plastik ini. Yang keempat yang ingin saya sampaikan bahwa mulai per tanggal 1 per hari Jumat yang akan datang, kita akan mencanangkan kembali hari Jumat bersih di Kota Makassar ini. Semua elemen harus bergerak di hari Jumat ini, membersihkan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Dan kami juga, tapi ini harus dijaga, ini harus menjadi budaya yang harus kita jalankan selama beberapa lama ini yang tidak pernah berjalan lagi. Dan kami dari pemerintah kota akan membuat
bukan turnamen barangkali. Ada pertandingan setiap bulannya, akan dinilai mana RT yang terbaik, akan kita berikan hadiah yang terbaik untuk mereka. Jadi RT, RW harus bersama-sama, kecamatan untuk bersama-sama menjaga lingkungannya. Jadi bukan nanti ada pertandingan baru bersih-bersih. Kalau ini berjalan menjadi kebiasaan, menjadi habit, tentu ini akan bisa berjalan dengan baik. Lalu sampah-sampah yang ada di tempatnya, kita akan melakukan proses pemilahan, melakukan proses bagaimana sehingga sampah ini bisa bermanfaat besar. Setiap anak sekolah harus datang ke sekolah tiap hari, harus mampu memilah atau membawa sampah organik dan non-organik. Cuman dibawa dari rumahnya, bisa diambil di jalanan, ditaruh, disimpan, supaya ini membangun kebiasaan baru, membangun kebiasaan bahwa sampah itu harus dipilah dari umur yang paling kecil. Disediakan tempat sampah dan mereka akan datang. Ini pun akan berlaku di seluruh kantor pemerintah Kota Makassar. Kita harus mulai di kantor pemerintah Kota Makassar sebagai contoh kepada masyarakat bahwa kita melakukan itu dengan baik. Yang kedua, ini akan berhubungan besar dengan Baik, Tribuners ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.